Teman-teman pernah wreck di kripto, portfolio kalian porak-poranda dan drop 80 bahkan 90%. Dan kemudian ngaku korban influencer mungkin, korban kelas mahal, korban FOMO, dan lain-lain. Dan sekarang kita bilang kita kena cuci otak. Well, sejatinya kita adalah korban atas diri kita sendiri. Ingat, semua yang ada di capital market, apalagi di crypto market, itu adalah permainan psikologi. Harga yang ada di chart adalah psikologi trader. Bahkan analisa teknikal adalah analisa yang menakar psikologis trader lain dan gimana mereka bereaksi pada suatu event atau sebuah chart pattern. Kita semua nggak bisa lepas dari sisi psikologis ini, karena kita manusia dengan sistem otak yang sangat kompleks. Dan karena sistem otak yang kompleks ini, otak kita bisa dimanipulasi. Ya, bisa juga yang seperti teman-teman bilang, dicuci otak, yaitu melalui cognitive bias. Nah, video ini kita bagi dalam 3 chapter. Chapter yang pertama kita bahas cognitive bias. Chapter yang kedua kita bahas 13 metode cuci otak di kripto atau 13 metode cognitive bias. Yang ketiga adalah antidote-nya. Nah, kita mulai dari chapter yang pertama, yaitu cognitive bias. Cognitive bias adalah sebuah sistem yang mampu membypass cara otak kita berpikir. Dan tiap hari kita jadi korban dari cognitive bias. Cognitive bias adalah kecenderungan alami dalam pikiran kita yang membuat kita seringkali salah dalam memahami informasi dan mengambil keputusan. Kurang lebih mirip kayak trik atau perangkap atau mungkin bug yang membuat otak kita melihat sesuatu dengan cara tertentu, bukan berdasarkan fakta atau logika yang sepenuhnya. Ini adalah bug dalam otak kita yang ternyata meskipun otak kita itu kompleks, tapi bisa dimanipulasi dengan mudah. Nah, kita bahas cognitive bias atau pola manipulatif apa aja yang mempengaruhi aktivitas trading atau investasi kripto kita. Oh ya, pattern manipulatif ini nggak cuma terjadi di kripto aja, tapi hampir di seluruh kehidupan kita. Mulai dari iklan, media, marketing, politik, dan masih banyak lagi. Anchoring bias. Ini adalah jenis cognitive bias di mana seseorang terlalu bergantung pada informasi yang pertama kali diterima untuk membuat keputusan atau menilai sesuatu. Makanya disebut anchor. Informasi pertama kali ini, meskipun mungkin gak relevan, tapi punya pengaruh besar pada pikiran kita dan membentuk cara kita memproses informasi selanjutnya. Misal, kalau ada orang yang negosiasi gaji nih, kalau calon karyawan menyebutkan gaji sebesar 10 juta per bulan, perusahaan mungkin akan menyesuaikan offernya di angka itu. Di case kripto misalnya, kita lihat pertama kali harga sebuah token ada di angka $100. Kemudian drop 90% jadi $10. Harga $10 jadi kelihatan lebih murah dibandingkan dengan informasi yang pertama kali kita dapat, yaitu $100. Tapi bukan berarti token yang udah turun 90% nggak bisa turun 90% lagi jadi $1. Di kripto bisa, dan saya punya pengalamannya. Nah, yang kedua, authority bias. Authority bias adalah kecenderungan kita untuk lebih percaya dan mengikuti pendapat, saran, atau perintah dari seseorang yang dianggap punya otoritas atau punya keahlian dalam satu bidang. Meski informasi itu mungkin nggak benar atau nggak tepat. Nah, bias ini muncul karena kita cenderung menganggap orang yang punya posisi, punya gelar, atau mungkin punya mobil sport, punya jam tangan mewah, lebih bisa dipercaya. Misalnya kalau di kripto kita cenderung lebih percaya dengan orang-orang yang suka flexingin mobil-mobilnya, jam tangan mewahnya, dan lain-lain. Padahal kalau berdasarkan pengalaman saya nih, mereka yang hebat-hebat di kripto itu justru anonim. Dan sekali lagi, kripto itu punya banyak camp, nggak cuma trading aja. Jadi belajarlah dari banyak orang, at least mulai dari community. Karena kripto itu basically community based. Yang ketiga, availability heuristic.
Nah, availability heuristic adalah kecenderungan kita untuk menilai sesuatu berdasarkan informasi yang baru kita lihat atau yang paling mencolok dalam ingatan kita. Bayangkan otak kita itu kayak perpustakaan besar dengan banyak rak buku. Nah, pas kita menghadapi situasi baru atau harus buat keputusan, kita seringkali nggak punya waktu untuk baca semua buku yang ada dan cenderung mengambil buku yang paling mudah dijangkau atau yang paling sering kita lihat. Meskipun mungkin buku itu nggak relevan atau nggak paling akurat. Yang keempat, ada bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah fenomena di mana orang cenderung melakukan sesuatu karena banyak orang lain yang juga melakukannya. Istilahnya ikut-ikutan. Ini adalah bentuk cognitive bias di mana orang cenderung mengikuti suatu tren tanpa mempertimbangkan bukti atau alasan yang mendasarinya. Cara mudah untuk memahami bandwagon effect itu dengan membayangkan sebuah kereta yang lewat dan semakin banyak orang yang lompat naik ke dalamnya hanya karena mereka lihat banyak orang yang melakukannya. Misal ada orang antri di toko A yang baru buka, ikutan antri. Nah, kalau di case crypto ada orang tap-tap, kita ikut tap-tap. Orang bilang project A scam, kita ikut bilang scam tanpa riset. Orang bilang project A bagus, kita ikut bilang bagus. Si A bilang beli koin A, kita ikut beli koin A. Atau kita beli apa yang rame dan hype di Twitter. Padahal kadang-kadang hype itu artificial. Dan kalau udah hype, benernya itu adalah waktunya exit. Nah, yang kelima adalah confirmation bias. Confirmation bias adalah kecenderungan manusia untuk cari informasi yang mendukung keyakinan mereka sebelumnya, yang mendukung belief mereka, tapi mengabaikan atau meremehkan informasi yang berkontradiksi atau bertentangan dengan keyakinan itu. Ini adalah salah satu bentuk cognitive bias yang paling umum dan bisa mempengaruhi cara kita berpikir atau mengambil keputusan. Cara paling gampangnya untuk memahami confirmation bias itu dengan membayangkan ada orang yang pakai kacamata warna merah. Semua yang mereka lihat melalui kacamata itu akan tampak warna merah, bahkan meskipun aslinya warnanya beda. Dengan kata lain, mereka cenderung melihat dunia sesuai dengan apa yang mereka yakini, bukan berdasarkan fakta objektif. Nah, kalau di kripto misalnya, kita percaya dengan narasi Project A, meski kenyataannya narasi itu udah usang. Misal, dulu kita percaya narasi XRP sebagai pengganti mata uang dunia. Sekarang narasi itu udah usang. Bahkan narasi CBDC itu udah dibenci sekarang. Makanya banyak project-project yang pivot narasinya. Atau misal kita jadi maksi pada project atau koin tertentu dan anggap koin lain scam dan kita jadi toxic, anti cut loss hingga rungkat, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect ini adalah bias di mana orang dengan kemampuan rendah dalam suatu area cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Di sisi lain, orang yang kompeten cenderung meremehkan kemampuan mereka. Efek ini dinamai dari psikolog David Dunning dan Justin Kruger, di mana mereka yang pertama kali mengidentifikasi. Nah, cara mudah untuk memahami Dunning-Kruger effect ini dengan membayangkan orang yang baru belajar main gitar misalnya. Orang itu udah merasa udah sangat ahli, pede banget, setelah hanya beberapa pelajaran dasar. Sementara musisi yang punya pengalaman bertahun-tahun main gitar sering merasa masih banyak yang harus dipelajari. Di kripto udah banyak banget nih yang baru masuk kripto udah merasa paling ahli karena cuan besar di bull market. Padahal kripto itu punya banyak camp. At least saya pernah bahas ada 10 camp kripto dengan camp masternya masing-masing, seperti yang saya pernah bahas di YouTube. Jadi nggak ada orang yang ahli di kripto. Ini adalah industri multisektor dan multi talent. Nggak ada satupun orang yang menguasai semuanya. Kalau kita arogan di sini, one day kita akan dididik oleh market. Termasuk salah satunya orang yang over leverage karena merasa yakin 100% dengan tesisnya. Mereka juga akan dididik oleh market. Yang ketujuh, ada endowment effect. Endowment effect adalah kecenderungan kita untuk kasih nilai yang lebih tinggi pada sesuatu
hanya karena kita memilikinya. Sederhananya, kita cenderung lebih menghargai barang yang udah kita miliki dibandingkan dengan barang yang belum kita miliki. Bayangin kayak gini, kalau kalian punya mobil favorit, kalian suka banget nih dan anggap mobil itu istimewa dan langka, mungkin kalian akan anggap mobil itu lebih berharga daripada mobil orang lain. Kalau ada orang yang menawar mobil kalian dengan harga yang tinggi, mungkin kalian bisa nolak karena ada nilai emosional yang tinggi. Tapi kalau kalian lihat mobil yang sama persis kayak mobil kalian, mungkin kalian nggak akan mau bayar harga yang sama seperti yang teman-teman tawarin gitu. Nah, sama halnya kalau kita udah hold porto tertentu. Mungkin jadi lebih susah buat kita untuk lepas kalau kita punya ikatan emosional dengan aset itu. Meskipun harganya terus jatuh. Bukannya jual di harga tinggi, kita malah average down dikala orang lain atau bahkan venture capitalnya malah udah exit. Yang ke-8 ada halo effect. Halo effect ini adalah bias di mana kesan positif pada satu aspek seseorang mempengaruhi penilaian kita meskipun tanpa bukti dan korelasi yang kuat. Nah, cara mudahnya untuk memahami efek ini adalah membayangkan seorang superhero dengan jubahnya. Karena kita lihat mereka sebagai pahlawan yang hebat dengan jubah yang keren. Kita juga cenderung menganggap mereka baik hati, cerdas, dan kompeten dalam segala hal. Nah, di case crypto, seringkali kita lihat project crypto dari timnya kan. Dan kita mungkin dalam tanda kutip jatuh cinta nih atau ngefans sama CEO-nya atau mungkin ngefans sama foundernya. Entah karena terkesima karena CEO-nya lulusan Harvard atau Stanford atau mungkin university lain. Dan kita berpikiran, wah, CEO ini lulusan Harvard atau Stanford, kita nggak mungkin sepintar dia. Dia orang pintar dan masih banyak lagi. Dan seringkali ini nggak ada hubungannya dengan harga tokennya. Atau mungkin kita cenderung percaya pada saran seseorang yang kita anggap punya figur otoratif atau kaya, pakai jam tangan mewah, pakai mobil mewah, dan lain-lain. Yang ke-9 ada illusory correlation. Nah, illusory correlation adalah kecenderungan kita untuk melihat hubungan atau pola antara dua hal yang sebenarnya nggak berhubungan sama sekali. Tapi otak kita itu suka cari pola dan bikin koneksi, meskipun kadang-kadang koneksi-koneksi itu nggak ada hubungannya dan cuma ada dalam pikiran kita. Jadi otak kita itu kerja kayak detektif, dan detektif ini selalu cari petunjuk dan mencoba mecahin misteri. Tapi kadang-kadang si otak ini yang punya peran sebagai detektif terlalu bersemangat dan lihat petunjuk yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Dalam konteks kripto, illusory correlation bisa terjadi ketika investor atau trader percaya ada hubungan sebab akibat antara harga kripto dengan peristiwa lain yang actually nggak punya korelasi yang signifikan. Dan trader atau investor merespons secara berlebihan pada berita yang sebenarnya nggak punya dampak langsung. Atau mungkin kita baru ketemu sama teman nih, teman bawa mobil bagus, dan kita tahu kerjanya dia mungkin, oh trader nih orang gitu. Dan kita mulai menghubungkan antara trading, punya mobil bagus, artinya kalau saya trading bakal punya mobil bagus. Itu termasuk illusory correlation. Tapi mungkin ada yang nggak diceritain oleh teman kita. Nah, yang ke-10, negativity bias. Negativity bias adalah cara otak kita yang cenderung lebih fokus pada hal-hal buruk dibandingin hal-hal baik. Ini kayak bayangin otak kita itu punya radar dan lebih peka dengan kejadian negatif. Sementara hal-hal baik seringkali kita abaikan. Digabungkan dengan bias yang lain, mungkin kita punya negativity terhadap kelas aset lain seperti saham misalnya, atau mungkin karena kita punya pengalaman buruk, maka kita anggap semua project crypto adalah scam. Karena basically manusia itu lebih peka dengan hal-hal negatif. Nah, bias ini akan mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan, apalagi kalau ditumpuk dengan bias-bias yang lain. Next ada self-serving bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk mengambil kredit atas kesuksesan kita sendiri, tapi menyalahkan faktor eksternal atau nyalain orang lain atas kegagalan kita. Bayangin otak kita itu seperti seorang pelatih sepak bola yang pingin tampak hebat,
Nah, waktu timnya menang, dia ngomong kayak gini nih. Nah, ini semua berkat strategi brilian saya. Tapi ketika timnya kalah, dia bilang, wah, lapangannya licin, wasitnya curang, lawannya nggak adil, dan lain-lain. Di case kripto, mungkin ada yang bilang, nih, gua berhasil lipat gandain porto hingga 5 kali lipat. Karena gue pinter. Gua pakai analisa ini dan itu. Gue pinter pokoknya dan lu bego. Tapi waktu bear market, bilangnya, ya ini karena market. Karena banyak project bangkrut, dan lain-lain. Makanya ada ungkapan, everyone is genius in bull market, itu benar. Jadi, meskipun kalian dapat call, dapat info insider, baca artikel, lihat review, penting untuk kita bior lagi. Yang ke-13 ada sunk cost fallacy. Nah, sunk cost fallacy ini adalah kecenderungan kita untuk terus investasi dalam suatu project atau dalam satu keputusan yang buruk hanya karena kita udah investasi banyak waktu, uang, atau usaha di dalamnya. Jadi mungkin dia bilang, wah sayang nih kalau nggak dilanjutin. Eman-eman istilahnya. Kita merasa kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita lakuin itu akan sia-sia. Dan bayangkan, sunk cost fallacy itu kayak seseorang yang udah gali lubang yang sangat dalam, nggak nemu apa-apa, udah pasti nggak ada apa-apa di dalam lubang itu, tapi dia terus menggali karena merasa udah terlalu banyak usaha yang dikeluarkan untuk berhenti sekarang. Misal yang paling jelas nih, kalau di crypto, averaging down di koin sampah. Ada yang pernah ngalamin nggak? Atau nggak mau cut loss, meskipun semua data menunjukkan ada perubahan fundamental pada suatu project. Oh ya, tentang bias yang kita bahas di sini, jangan lupa nih, kalau bias-bias ini kadang-kadang tertumpuk satu sama lain. Jadi cukup susah dan kompleks untuk identifikasi. Ujung-ujungnya kita ngomongnya dicuci otak. Enggak guys, nggak ada yang namanya cuci otak. Benernya ini adalah bias psikologis yang terjadi tiap hari, tiap saat, tiap menit tanpa kita sadari. Boleh dibilang ini adalah, dalam tanda kutip nih, bug di otak kita. Dan kadang-kadang dimanfaatin oleh orang-orang yang tahu gimana cara memanfaatkan bug ini untuk kepentingan tertentu. Dan itu udah umum. So, solusinya gimana? Nah, saya punya obatnya. At least dengan paham hal ini, kita jadi lebih aware dan meminimalisir efek negatif kognitif bias. Nah, teman-teman harus sadar kalau otak manusia itu kerja dengan dua sistem, yaitu sistem 1 dan sistem 2. Masing-masing sistem punya cara kerja yang beda-beda dan mempengaruhi gimana cara kita berpikir atau membuat keputusan. Sistem 1 di otak kita memungkinkan kita berpikir dengan cepat, fast thinking. Nah, sistem 1 ini bekerja dengan otomatis, cepat, tanpa usaha, dan mengandalkan intuisi. Nah, sistem 1 ini sangat efisien, terutama untuk situasi sehari-hari yang perlu reaksi cepat. Misalnya ngenalin wajah orang, nyelesain kalimat, pergi ke tempat yang kita udah pergi tiap hari, angkat barang, dan lain-lain. Nah, 95% informasi diproses oleh otak sistem 1. Kemudian ada sistem 2. Sistem 2 ini adalah sistem yang membuat otak berpikir lebih lambat. Perlu usaha mental yang lebih besar, bekerja dengan sangat pelan dan penuh pertimbangan, melibatkan pemikiran yang analitis dan lebih kompleks. Misalnya analisa chart, isi faktur pajak, bikin artikel, riset, deep talk, dan lain-lain. Ini adalah sistem yang membuat otak berjalan dengan lambat, makan energi, makan waktu, dan gak efektif. Tapi di sistem 2, kita bisa dapat keputusan yang lebih tepat dengan analisa yang komprehensif. Nah, cognitive bias yang kita bahas di sini, atau teman-teman bilang cuci otak, selalu terjadi di sistem 1. Karena pada dasarnya manusia itu malas untuk berpikir. Jadi informasinya jarang dilempar ke sistem 2. Karena kalau udah masuk ke sistem 2, kita akan mulai mempertanyakan banyak hal, menghabiskan waktu, dan menghabiskan energi. Jadi karena terjadi di sistem 1 yang cepat, maka seringkali kalau kita salah ambil keputusan,
Kita bilangnya dicuci otak, digendam, ditipu, dihipnotis, dan lain-lain. Padahal ya kita sendiri yang males untuk lempar informasinya ke sistem 2. Nah, sistem 1 dan sistem 2 ini bisa di-switch otomatis. Makanya kadang-kadang ada orang yang dulunya jago trading, kemudian wreck atau rungkat karena cara berpikirnya udah pindah dari sistem 2 ke sistem 1 dengan otomatis. Misal dulu kalau belajar nyetir mobil nih, kita pakai sistem 2 karena takut nabrak. Semakin terbiasa kita nyetir mobil, aktivitas ini pindah ke sistem 1 dan di sistem 1 kita bisa lengah. Sama seperti orang yang trading, dulu analisa sebelum ambil keputusan, sekarang jadi over PD, nggak sadar keputusannya udah pindah. Jadi hasil produksi otak sistem 1. Jadi kesimpulannya antara sistem 1 dan sistem 2 harus balance. Karena orang yang pakai sistem 2 terus-terusan, jadi lebih mudah stres. Karena kerjanya terlalu berat. Dan mungkin ini juga alasan kenapa koin meme hype, karena ya dipindah ke sistem 2 pun nggak banyak yang bisa dianalisa. Ini pure aktivitas spekulatif tapi fun. Nah, otak sistem 1 suka banget. Tapi orang yang pakai sistem 1 terus-terusan lebih mudah dibohongin orang, nggak punya filter, dan jadi korban manipulasi. Nah, orang yang sistem 2-nya nggak dipakai, lama-lama jadi tumpul. Baru terlatih kalau udah ada traumatic event. Nah, tapi sayangnya di sistem pendidikan kita, sistem 2-nya jarang dilatih. Karena kita cuma dikasih buku dan hafalin buku. That's why di sistem 2 itu kan kita harus deep thinking, deep talk, mempertanyakan segala hal. Dan ini nggak ada dalam sistem pendidikan kita. That's why majority of the people, banyak orang cuma pakai sistem 1. Jadi kapan-kapan kalau kalian salah ambil keputusan, yuk remind lagi. Yang kemarin tuh hasil produksi otak sistem 1 atau sistem 2. Jadi bukan dicuci otak, tapi benernya kita yang males mindah informasi ke sistem 2. Nah, ini adalah cheat sheet tentang cognitive bias dan hubungannya dengan psikologis di crypto market.